semuanya. Kami dari kelompok 6 kelas 11-6. Saya Christopher absen 6. Saya Christopher Manfred absen 7. Saya Aurel Kajenatengka Bolo absen 18. Saya Lexi absen 11. Saya Renata Jessica Cindy absen 30. Dan saya Nikondo absen 21. Pada kesempatan kali ini, kami akan menemukan tentang suatu proyek, yaitu alat pemadam api. Check it out. Halo semuanya, jadi kali ini kita akan menjelaskan alat bahan yang digunakan. Yang pertama adalah bahan Arduino Uno Nano, yaitu fungsinya adalah otak dari proyek kita kali ini. Yang kedua adalah kabel jumper. Yang pertama kabelnya itu adalah male to male. Yang kedua kabelnya itu male to female. Yang ketiga adalah female to female. Nah, selanjutnya adalah flame sensor. Jadi flame sensor ini digunakan untuk mendeteksi api. Nah, pada proyek kami kali ini, flame sensor kami gunakan sebagai input. Selanjutnya yaitu pompa air yang dimana berfungsi untuk menyiram api yang terdeteksi. Terus pipa ini berfungsi untuk mengalirkan air yang ketika untuk memadamkan api. Selanjutnya ada relay. Relay berfungsi sebagai saklar pada pompa yang jika flame sensor mendeteksi adanya api, maka saklar pada relay ini akan terbuka. Kemudian ada buzzer. Buzzer berfungsi sebagai penanda yang jika flame sensor mendeteksi api, maka buzzer akan berbunyi. Nah, selanjutnya ada baterai. Nah, baterai ini bisa dibilang kalau misalnya Arduino itu otaknya, nah baterai ini adalah jantungnya, di mana baterai ini berguna untuk menghidupkan daya bagi si Arduino. Kedua ini ada kabel data atau kabel USB. Nah, kabel USB ini ada tipe C sesuai dengan sambungan dari Arduino Uno-nya. Nah, kegunaan dari kabel USB ini untuk menghubungkan mengupload program ke Arduino Uno. Terus ada holder, di mana holder ini digunakan untuk menempatkan baterai. Terus di sini ada breadboard. Di sini breadboard digunakan untuk tempat terhubungnya semua rangkaian. Terus di sini ada papan. Papan ini digunakan untuk alas proyek kami kali ini. Jadi pada bagian kali ini kami akan merangkai proyek kami. Ikuti terus jejak kami. Nah, terakhir kita akan mengupload script yang telah diprogram di laptop ke Arduino Uno-nya menggunakan kabel USB atau kabel data. Nah, setelah itu kita akan mengupload script yang telah ditulis di Arduino IDE ke Arduino Nano-nya. Nah, setelah download kita kan mencobanya.
Halo semuanya, jadi kami akan menjelaskan skrip yang telah kami buat. Kita mulai pada baris 6 sampai 8. Berisi perintah, define untuk menentukan pin yang digunakan, yaitu pin 7 sebagai input dari flame sensor, flame underscore pin. Pin 8 sebagai output untuk relay pompa, relay underscore pin. Dan pin 9 sebagai output untuk buzzer, yaitu buzzer underscore pin. Baris 10 mendefinisikan variabel flame state dengan nilai awal high, yang berarti kondisi awal dianggap aman atau tidak ada api. Karena flame sensor digital biasanya memberi sinyal low jika mendeteksi nyala api. Selanjutnya, pada baris 12 hingga 22 terdapat void setup, buka kurung dalam kurung, yaitu bagian yang dijalankan sekali saat Arduino pertama kali menyala. Di dalamnya, baris 13 sampai hingga 15 yaitu berfungsi untuk mengatur mode kerja pin, di mana sensor api dijadikan input, sedangkan relay dan buzzer dijadikan output. Barisan 17 hingga 18 digunakan untuk memastikan kondisi awal sistem aman dengan memastikan pompa dan buzzer menggunakan digital write. Titik 3 titik, low. Kemudian, baris 20 hingga 21 mengaktifkan komunikasi serial pada kecepatan 9600 bps dan menampilkan pesan sistem pemadam api otomatis atau digital aktif. Nah, di serial monitor yang menandakan bahwa sistem sudah siap bekerja. Selanjutnya akan dibahas oleh saudari Renata. Selanjutnya adalah bagian utama. Program terletak pada baris 24-44 di dalam void loop, buka kurung tutup kurung, yang berjalan berulang-ulang selama Arduino aktif. Baris 25 membaca data dari sensor api menggunakan digital write dalam kurung flame underscore pin dan menyimpannya dalam variabel flame state. Jika hasil pembacaan low seperti pada baris 27-33, berarti sensor mendeteksi api. Dalam kondisi ini, program menampilkan pesan api terdeteksi, aktifkan pompa dan buzzer. Di serial monitor baris 29, lalu menyalakan pompa air dan buzzer dengan digital write dalam kurung relay underscore pin height dan digital write dalam kurung buzzer underscore pin height pada baris 30-31, serta menahan keadaan tersebut selama 5 detik menggunakan delay bernilai 5000 pada baris 32 agar api sempat dipadamkan. Sebaliknya, jika nilai pembacaan sensor bukan low atau bernilai high, maka program menjalankan bagian else pada baris 34-40. Dalam bagian ini, Arduino menampilkan pesan aman tidak ada api. Di serial monitor pada baris 36, memastikan pompa serta buzzer dalam keadaan mati dengan perintah digital write dalam kurung low baris 37-38. Setelah semua proses tersebut, baris 42 memberikan jeda selama 1 detik atau dalam kurung delay 1000 sebelum sensor dibaca kembali agar pembacaan tidak terlalu cepat dan sistem bekerja lebih stabil. Baik, itu penjelasan skrip dari kami. Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang kami jelaskan. Terima kasih. Sekarang kami akan memperlihatkan cara kerja proyek kami. Langkah awalnya itu masukkan air ke penampungan air yang digunakan untuk memadamkan api. Selanjutnya untuk mencoba apakah flame sensor membaca nilai dari nilai atau api, kita akan cobanya dengan bakaran. Dan yap, berhasil. ya, jadi begitu cara kerja proyek kami. Terima kasih sudah menonton. Ini tuh gunanya untuk otak project tak ini. Selesaikan saya pakai kata-katamu nanti. Untuk project ini kabel jumper digunakan untuk menghubungkan menghubungkan rangkaian dan skrip. Hai semuanya. Kami dari kelompok 6 kelas 11 6. Saya Christoph absen 6. Gua Christopher mengajar dari absen 7. Ini sama Arduino. Silakan. Pak,
Iyo, sudah. Yang tadi itu kayak gini kamu. Mana kita punya muka tidak kelihatan. Kamu tahu? Ya, satu. Sudah video. Ulang dulu. Pertama, isi apa ini, Le?